Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan cekal selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan yang dia tangisi setiap mengingat kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyimak ada apa dengan emosi seseorang yang perasaannya begitu sedih sehingga mengalirkan air matanya. Apakah yang masih hadir di hati dan perasaan si dia ketika mengingati dirimu? Kita lanjutkan saja ke topik readingan hari ini dan perlu saya terapkan, ini adalah pembacaan umum yang bakal menarik energi banyak orang. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan hal-hal yang tidak berkaitan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan ya. Seperti biasa, kita akan mengecek dahulu ya energi seseorang yang sedang sedih detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang pasti beremosi dan mengalirkan air matanya di saat teringatkan dirimu. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang pasti beremosi dan bakalan mengalirkan air matanya ketika teringatkan dirimu. Wow, teman-teman, di sini ada Fox, teman-teman ya, kartu pertama. Di sini ada pelbagai energi sebenarnya, teman-teman ya. Yang pasti orang ini pekerja keras, seorang yang mungkin menjadi tulang punggung keluarganya. Dia seseorang yang diandalkan oleh keluarganya, ataupun jikalau dia tinggal seorang diri, dia perlu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Nah, orang ini rajin bekerja, orang ini juga pandai mengambil hati kamu, pandai memujuk, ada cara-cara yang tertentu untuk mengekalkan ya posisi kamu di sisinya. Orang ini sangat pandai mengambil hati kamu, teman-teman. Melalui kata-katanya, dia seolah-olah sangat arif ya akan apa yang ingin kamu dengarkan. Nah, di sini teman-teman ada sedikit manipulasi, sedikit tricky, sama ada untuk mengekalkan kamu di sisinya, ataupun mungkin ya, saya tidak tahu teman-teman ya, kerana kartu Fox ini banyak energinya. Sama ada orang ini merupakan orang ketiga kamu, ataupun kalian ini sedang berada dalam cinta segitiga. Seperti itu ya. Tetapi yang pasti, orangnya cukup pintar, cukup bijaksana, dengan cara-caranya yang tertentu. Sama ada dia ingin mengekalkan kamu, ya. Sama ada dia ingin memanfaatkan kamu. Kamu tahu siapa dia, ya. Teman-teman, kamu tahu ini bergantung kepada kondisi hubungan kalian masing-masing. Yang pasti dia seorang pekerja keras yang sangat baik dari segi pekerjaannya. Tetapi terdapat sedikit trickiness dan manipulation, teman-teman ya. Sama ada orang ini menutup perasaannya sehinggalah detik ini kerana dia atau kamu yang berada di pihak ketiga, ataupun ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sehingga dia terpaksa ya tricky, manipulasi kamu agar kamu tidak ke mana-mana. Nah, seperti itu ya. Nah, orang ini teman-teman banyak tanggungjawabnya. Mungkin dia diandalkan oleh keluarganya, ataupun dia perlu bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Seperti itu ya, jikalau dia seorang yang mungkin ya tinggal seorang diri, seperti itu. Kita lihat lagi. Beberapa di antara dia ini mungkin ya, sedikit energi mengindikasikan mungkin rakan sekerja kamu. Mungkin kalian ini hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama, seperti itu. Di sini energinya divine masculine, teman-teman ya. Seseorang yang mempunyai fokus kepada matlamat luaran. Segala sesuatu yang ingin dia lakukan, ya, keputusan yang dia ambil dan sebagainya, ini akan tertakluk kepada kesan yang ditinggalkan ke atas orang lain, orang di sekeliling kalian. Jikalau dia perlu mengambil keputusan, dia akan fikirkan apakah kesan itu terhadap orang-orang di sekitar kamu, keluarga dia, kawan-kawan dia, kawan-kawan kamu ya. Orangnya divine masculine, tetapi entah mengapa ya, saya menangkap orang ini agak seimbang, agak balance ya, dari sisi feminin dan masculinnya. Dia mungkin ya ada hari dia kelihatan seperti begitu maskulin dan ada hari dia kelihatan seperti lemah lembut. Nah, seperti itu ya, baik dia seorang lelaki ataupun perempuan. Kita lihat lagi di sini. Teman-teman, orang ini sangat seperti a wish come true ya.
ketika melihatkan kamu, ketika hadirnya kamu dalam hidupnya, ini adalah seperti sebuah permintaan yang dikabulkan. Dia sangat happy ya, seolah-olah doanya terkabul ketika melihat kamu. Kamu memberikan harapan kepada si dia. Nah, si dia ini mungkin ya, sering kali jatuh bangun dalam sebuah perhubungan, tetapi dengan mengenali kamu, kamu seperti mengembalikan kembali harapan itu. Wujud sebuah harapan untuk mempercayai akan cinta seperti itu ya. Dan saya merasakan di sini teman-teman ya, ada banyak harapan yang ingin dia tawarkan kepada kamu. Tetapi entah mengapa ya, ada kalanya dia perlu mencari cara ya untuk menyampaikan ini atau melaksanakan ini untuk dirimu. Kita akan lihat lagi. Orangnya teman-teman dikenali oleh banyak orang ya. Mungkin beberapa di antara dia ini berkedudukan. Orangnya cukup popular, cukup famous ya. Dikenali ramai orang, mungkin seorang artis, selebriti, ataupun mungkin ada keturunan raja seperti itu ya. Seseorang yang cukup famous sekali. Ramai orang mengenali dia ya. Penampilan orang ini juga cukup rapi. Di sini ada beberapa di antara dia yang define feminine. Nah, ini sudah saya tangkap dari tadi teman-teman ya. Ada kalanya define, ada kalanya seperti very masculine, dan ada kalanya ada sisi lemah lembutnya. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Beberapa di antara kamu di sini ini hubungan long distance relationship. Sepertinya terlihat dengan jelas ya, kalian ini berjarak. Mungkin berjarak jauh atau mungkin ya lokasi rumah orang ini agak jauh daripada rumah kamu. Nah, beberapa di antara kamu di sini ini mungkin orang daripada negara luar ya, a foreigner. Seseorang yang bukan orang kita teman-teman ya. Hubungan yang sebatas di social media, long distance relationship. Dan saya merasakan hubungan ini sudah berjalan agak lama ya. Kamu sering merindukan orang ini. Mungkin ya beberapa di antara kamu tidak pernah bertemu muka dengan dia, maka kamu sering merindukan sebuah pertemuan dan sering bertanya ya, bagaimanakah jikalau mempunyai peluang untuk bertemu dengan orang ini untuk pertama kalinya ya. Dan saya merasakan proses perjalanan hubungan kalian ini sudah cukup lama. Ada yang masih bertahan, ada yang sudah berpasrah. Seperti itu ya. Di sini orang ini teman-teman ya merupakan seseorang yang mengejar cita-citanya. Orang ini sukakan kebebasan, tidak suka dikekang, dan dia inginkan kejayaan dalam hidupnya. Nah, saya menangkap energi seperti oleh kerana ini teman-teman ya, oleh kerana ingin berjaya, oleh kerana sebuah pekerjaan. Saya tidak tahu ya, kalian mungkin sedang berenggang, tidak berkomunikasi, hubungan yang semakin mendingin, kerana saya merasakan orang ini ingin mencapai matlamat pribadinya, iaitu untuk berjaya. Ada yang sudah berpasrah di sini teman-teman ya. Ada yang sudah berpasrah, sudah tidak lagi berkomunikasi dan melepaskan hubungan ini. Ada yang sudah membebaskan diri ya. Jikalau saya lihat kepada kartu-kartu ini, ada yang sudah membebaskan diri. Tidak lagi terikat, mungkin tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Mungkin sudah ada yang blokir, lost contact seperti itu ya. Dan masing-masing tidak berkomunikasi lagi. Ada pelbagai energi di sini teman-teman. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Mengapakah dia masih sedih ketika mengingatkan kamu sehinggalah detik ini? Terlepas ya daripada kondisi hubungan kalian masing-masing. Mengapakah dia masih begitu sedih ketika mengingati kamu sehinggalah detik ini? Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin juga merupakan seorang yang pelaut teman-teman ya. Mungkin bekerja di laut, bekerja di luar negara. Ada kaitan dengan laut di sini ya. Kita akan lihatkan. Saya merasakan begini teman-teman ya. Kalian ini pernah mencuba ya, mencari jalan keluar kepada hubungan ini. Tetapi entah mengapa ya, hanya sedikit persen yang mengindikasikan kejayaan. Sebahagian besar lagi sepertinya ya, terlepas peluang ya untuk memiliki satu sama lainnya. Masing-masing bebas. Kita akan lihat lagi di sini, mengapakah dia masih sedih ketika mengingat kamu sehinggalah detik ini. Wow, bouquet teman-teman. Kerana sehinggalah detik ini teman-teman ya, orang ini masih jatuh cinta dengan kamu. Masih ada perasaan yang berbunga-bunga walaupun sudah sekian lama ya. Saya merasakan orang ini cukup mengagumi kamu, cukup jatuh cinta dengan kamu dan masih mengenang hubungan kalian. Walaupun mungkin ada yang sudah berpisah, ada yang berada di pihak ketiga.
Mungkin ada tantangan di hubungan kalian, ya, harapan yang tidak bisa diwujudkan. Kerana di sini kamu lihat teman-teman, ada masculine and feminine yang ingin bersama-sama. Kamu dan dia menggunakan pelbagai cara sebenarnya untuk bersatu. Tetapi akhirnya ada yang beredar pergi, mendapatkan pembebasannya dari hubungan ini. Sebenarnya keinginan kamu dengan si dia ini adalah untuk bersatu, mewujudkan sebuah harapan. Tetapi sayang sekali, ya, saya menangkap energi yang seperti ada yang tidak berhasil di sini. Nah, terlepas daripada kondisi hubungan kalian, ya, di sini ada bukti dari pihak si dia yang mengindikasikan masih ada perasaan berbunga-bunga, masih ada perasaan jatuh cinta, masih ada memori yang dikenangkan, dan masih ada rasa sayang. Orang ini cukup mengagumi kamu, dan entah kenapa, walaupun mungkin baru berpisah ataupun sudah sekian lama, dia masih ingin mendapatkan perhatian kamu. Di sini teman-teman, orang ini sangat merasakan dirinya begitu dihargai oleh kamu. Nah, sehinggalah detik ini, dia masih merasakan seperti ini, bahawa dia sangat dihargai oleh kamu. Nah, kita lihatkan pula, seperti apakah pandangan kamu ke dia detik ini? Perhubungan yang sudah cukup panjang di sini, saya menangkap perjalanan yang sudah cukup panjang. Sehingga beberapa di antara kamu sama ada dilepaskan atau sudah dibebaskan, sama ada kamu sendiri yang berundur, berpasrah atau ditinggalkan. Ini jelas terlihat, kerana terlalu banyak manipulasi dari orang ini. Sesuatu yang tidak jelas. Kata-kata dia kepada kamu ini sering berubah-ubah. Tetapi kerana dia pandai memujuk hati kamu, pandai mengambil hati kamu, kamu bertahan selama ini. Nah, begitu, ya. Kita lihatkan pula energi terbaru kamu kepada si dia. Apakah pandangan kamu? Bagaimanakah pandangan kamu terhadap dirinya detik ini? Di sini ada 3, teman-teman. Beberapa di antara kamu, masih menganggap orang ini sebahagian daripada keluarga kamu. Nah, di sini ada ikatan karma, teman-teman. Sama ada orang ini adalah mantan isteri suami kamu, mungkin seseorang pernah bernikah dengan kamu, Kamu merasakan ini adalah ikatan takdir, yang membuatkan kalian mungkin, terpaksa menjalankan karma ini. Tetapi sehinggalah detik ini, kamu seperti cukup bertahan dan cukup sabar akan karakteristik perilaku dia kepada kamu. Ada ketulusan, ada kesetiaan daripada kamu yang mungkin, lebih memprioritaskan, mengutamakan keluarga. Mungkin kamu masih mementingkan dia di hati kamu kerana terikatnya sebuah keluarga. Seperti itu, Di sini saya merasakan perasaan kamu ini cukup dalam kepada orang ini. Banyak harapan yang kamu ingin wujudkan, bersama-sama dengan si dia. Tetapi entah mengapa, teman-teman, hubungan kalian ini seperti masih berjalan, mungkin masih berproses, mengambil waktu yang cukup lama, tetapi seperti tidak ada kata putusnya. Nah, di sini kita perlu lihatkan, mungkin beberapa di antara kamu hubungan ini masih berjalan. Tetapi kamu merasakan orang ini terlalu ingin bebas. Tidak mahu terikat. Seperti hubungan yang cukup mandiri di antara kamu dan dia. Saya juga tidak tahu, teman-teman, energinya begitu banyak, cukup membingungkan sekali. Yang pasti, teman-teman, di sini, kamu pernah bertanyakan apakah orang ini masih mengingati rumahnya? Apakah orang ini masih mengingati memori yang lama bersama dengan kamu? Perasaan kamu sebenarnya terhadap orang ini bertumbuh, Ada spiritual connection di antara kalian juga. Beberapa di antara kamu begini, teman-teman, sudah memasrahkan hubungan ini, kamu sudah mengikhlaskan, dan kamu seperti benar-benar mengikhlaskan si dia. Kamu mendoakan segala-gala yang terbaik untuk si dia. Tidak ada berdendam ataupun perasaan yang seperti benar-benar marah, tetapi kamu benar-benar very mature di sini, cukup matang sekali. Segala sesuatu yang sudah dijalankan bersama itu seolah-olah memberikan kamu pelajaran dalam hidup kamu. Maka kamu berpasrah, melepaskan, tetapi daripada hati kamu di sini, teman-teman, kamu cukup bertahan sekali dengan orang ini. Masih ada perasaan mengagumi si dia seperti mana dia mengagumi kamu. Perasaan yang cukup dalam, kamu lebih ke arah spiritual, tetapi lebih ke arah mengikhlaskan, mendoakan yang terbaik untuk si dia. Kita lihatkan di sini, wow. Di sini saya tidak tahu, teman-teman,
Yang pasti ketika wujudnya kartu lilis ini ya, ini menunjukkan perhubungan yang sudah lama berjalan. Beberapa di antara kamu mungkin ya berdilin dengan seorang tua lelaki yang sudah agak berumur. Sama ada sepantaran dengan kamu ataupun dia sudah agak berumur di sini jikalau kita sedang membincangkan seorang pria. Seorang cowok, teman-teman ya. Ataupun energi kedua, hubungan kalian ini mungkin ya dipengaruhi oleh sosok orang tua lelaki. Sama ada orang tua lelaki ini merestui ataupun tidak merestui hubungan kalian. Tetapi teman-teman ya, saya lebih menangkap energi salah satu daripada kamu yang menarik diri di sini. Sama ada dia yang menarik diri ataupun kamu yang pergi menarik diri. Kerana di sini jelas terlihat ya, seperti ada penglibatan orang lain. Ini jelas terlihat. Kerana ini mengindikasikan seseorang yang cukup berpengalaman. Nah, ada mengindikasikan pihak ketiga di sini, seseorang yang sudah ada sentuhan fisik. Saya tidak tahu ya, sama ada pengkhianatan dalam hubungan kalian, sehingga orang ini meninggalkan kamu. Okey, memudahkan cerita teman-teman ya. Sama ada kamu yang melakukan ini, ataupun dia yang meninggalkan kamu kerana dia menghadirkan orang lain. Ada sisi pengkhianatan yang hadir di sini. Dan orang ini sudah ada sentuhan fisik dengan yang lainnya, ya, sehingga membuatkan kamu merasakan ini sebuah pengkhianatan kepada perhubungan kalian dan kamu memutuskan untuk menarik diri. Nah, perkara ini sudah lama terjadi sebenarnya. Mungkin beberapa di antara kamu baru menyedari ini ataupun sudah lama ketahuan tetapi baru seperti klarifikasi kan hal ini kepada si dia, ataupun tidak ada clarification, dia terang-terangan menarik diri. Di sini kamu merasakan pengkhianatan, seseorang yang pergi meninggalkan rumah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ada energi yang bercampur aduk. Dengarkan dengan baik, ambil mana yang resonate saja. Yang pasti ya, orang ini daya tarikan seksualnya itu ya, nafsunya cukup kuat sekali. Dia mungkin merasakan ya, I don't know how to say this you guys. Jikalau kalian ini pernah bersentuhan fisik, dia tidak puas dengan kamu. Dia mencari di luar, begitu ya. Dan memang ada sentuhan fisik dengan yang lain, ada sisi pengkhianatannya daripada si dia yang pergi meninggalkan kamu. Orang ini sudah lama menarik diri. Maka di sini teman-teman ini menjelaskan ya, yang dia tangisi setiap mengingat kamu. Kerana dia sedar ada pengkhianatan ya terhadap hubungan kalian yang sudah dia lakukan. Nah, ini salah satu daripadanya. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas ya. Apakah yang terjadi di hubungan kalian yang menyebabkan kesedihan di hatinya? A regret ya, penyesalan di hatinya. Sudah pasti ada penyesalan teman-teman ya. Kerana jikalau tidak ada penyesalan, dia tidak akan mengalirkan air matanya ketika mengingat kamu. Seseorang yang mengalirkan air mata itu tanda apa teman-teman? Kerana dia sedar. Dia sedar akan kesilapannya dengan kamu. Ada kad yang terjatuh teman-teman ya, yang mengindikasikan intimacy. Sebentar tadi, barusan tadi saya sudah ada menyebut ya, sexual chemistry reminiscing. Tetapi saya menangkap ya ke arah keintiman ini ya, intimacy ya, sudah saya sebutkan tadi. Seseorang yang merasakan ingin memenuhi ya nafsunya, maka dia mungkin tidak puas dengan kamu, atau kamu yang tidak puas dengan si dia, dan dia pergi mendapatkan ini di luar. Nah, ini merupakan pengkhianatan yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, dan kartu ini terjatuh yang memperlihatkan keintiman, intimacy. Walaupun di sini ya, sexual chemistry reminiscing, mengingati kembali keintiman di antara kalian. Tetapi saya tidak menangkap energi itu. Tidak mudah untuk membacakan kartu-kartu ini teman-teman ya. Jikalau sebatas membacakan apa yang tertera di sini itu mudah. Tetapi energi yang saya tangkap ini di sebaliknya. Saya menangkap ada sebuah pengkhianatan yang disebabkan oleh ini. Intimacy. Mungkin keintiman di antara kalian ini terbatas. Contohnya begini. Katakanlah teman-teman ya, orang ini benar-benar ke arah fizikal dan kamu tidak ingin disentuh kerana kalian tidak pernah bersentuhan fisik. Ini contoh lain.
maka kamu membatasi diri. Dia pula mencari yang lain. Nah, seperti itu untuk kalian yang tidak pernah bersentuhan. Energi yang lebih kuat yang saya tarik, kalian pernah bersentuhan, tetapi ini pengkhianatan yang dia sudah lakukan di luar sana. Nah, kini orang ini menyesal. Teman-teman, sudah tentu ya, jikalau kita memiliki tandas yang baru di rumah, tandas yang baru itu akan sangat nyaman digunakan. Tetapi jikalau tandas itu sudah lama, tandas yang baru itu akan menjadi seperti tandas yang sudah lama. Kamu faham maksud saya kan? Maka ini teman-teman ya, setelah seiring berjalannya waktu, orang ini menyedari pengkhianatan yang dia lakukan kepada kamu, yang melibatkan sentuhan fisik dengan orang lain. Ini sama ada kamu ketahui, ataupun baru ketahui, atau sudah lama mengetahui. Ada beberapa di antara kamu di sini ya, benar-benar cukup disakiti, tetapi kamu bertahan. Kamu cukup bertahan di sini. Kamu tahu dan sedar apa yang dia lakukan. Kerana orang ini teman-teman ya, mempunyai aura penarik. Menarik lawan jenis lain yang dengan mudah. Mempunyai kata-kata yang cukup manis ya, pandai memujuk. Maka untuk si dia ini untuk mendapatkan lawan jenis yang lain itu begitu mudah. Banyak dan ramai yang akan termakan dengan kata-katanya. Dan di sini jelas terlihat daripada apa yang barusan tadi saya jelaskan dengan kartu pertama yang hadir, ada pengkhianatan dari segi keintiman. Kita lihat lagi teman-teman ya. Jelas terlihat di sini ya. Sesuatu yang benar-benar menghancurkan kamu. Di sini teman-teman, seiring berjalannya waktu ya, ada kondisi kesihatan yang tidak baik. Nah, mungkin begini ya. Couple of years back, masih muda, masih dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Seiring berjalannya waktu, setelah kamu memasrahkan, mengikhlaskan, baru dia sedari ya. Ketika dia sakit, ketika kondisi kesihatannya tidak begitu baik, dia baru menyadari siapakah orang yang benar-benar menjaganya. Ketika dia benar-benar ya memerlukan somebody di sisinya. Orang yang pernah bersentuhan fisik dengan si dia ini tidak akan menjaganya. Itu yang pasti ya. Di sini ada sesuatu yang berkaitan dengan kesihatan, yang menyedarkan si dia akan kebaikan kamu. Mungkin sewaktu kalian bersama ya, ketika dia sakit, kamu benar-benar menjaganya, tidak tidur malam. Mungkin ketika dia demam, ketika dia sakit, perlu mengambil obat-obatnya, kamu akan berjaga. Berjaga sepanjang malam untuk dirinya. Ketika dia melakukan pengkhianatan ini dan pergi dengan orang lain, ketika dia sakit, orang yang dia pilih itu, orang yang bersama dengan dia itu, tidak menjaganya seperti mana kamu menjaganya. Ini menyedarkan dia akan kebaikan kamu. Pregnancy. Nah, beberapa di antara kamu lebih sedih lagi ya, ditinggalkan setelah baru berbulan-bulan bernikah. Mungkin baru ada yang 5 bulan, 6 bulan bernikah, ada yang hamil. Dalam proses hamil ini, dia melakukan pengkhianatan ini. Sama ada ingin berpisah dengan kamu, menjatuhkan talak, menghadirkan orang lain, mendengar ya pengaruh di luar, pergi memilih orang lain, menghampakan kamu, meninggalkan kamu dan anak kamu yang ada di dalam kandungan. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu wanita sedang hamil ya, kita akan menjadi wanita yang cukup peka, cukup sensitif. Nah, apatah lagi jikalau sedang berada di posisi ini, baru bernikah, mengandung ya, hamil dan ditinggalkan. Kamu perlu menjaga kandungan kamu ini dengan baik. Pada waktu yang sama, health next to pregnancy. Kamu perlu menjaga kesihatan kandungan kamu. Tetapi di sini emosi kamu terganggu, ya. Emosi kamu terganggu dengan orang ini. Beberapa daripada orang ini juga melakukan perkara-perkara yang tidak baik dengan kamu. Mungkin ya ketika kamu dalam proses mengandung ya, kerana nafsunya yang begitu kuat, dia masih you know what I mean? Ya, ketika kamu mengandung ya, masih menginginkan ini, menginginkan itu, menyalahgunakan tubuh kamu. Ada beberapa di antara kamu yang mengalami pengalaman yang seperti ini. Kamu tahu ya bagaimana dia memperlakukan kamu. Di sini banyak energi teman-teman. Saya ambil mana yang saya serap. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Jikalau kamu rasakan ini bukan energi kamu, maka bacaan ini bukan untuk kamu. Bukan setiap bacaan itu akan resonate dengan energi kamu, begitu ya.
Saya bacakan apa yang terbuka di sini. Di sini ada yang ditinggalkan baru bernikah, sedang dalam kehamilan, ditinggalkan. Cukup sedih sekali. Ini benar-benar ya teman-teman ya, testing your relationship ya, benar-benar menduga, menguji pernikahan kalian ya, hubungan kalian. Ada yang ditinggalkan baru bernikah, ada yang sudah mengandung, seperti itu ya. Nah, ini merupakan kondisi hubungan kalian yang seperti mengingatkan dia kembali kepada apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Nah, ini yang sedang dia tangisi. Seiring berjalannya waktu, mungkin kondisi kesihatannya tidak begitu baik, dia terpaksa ya menerima karma buruk atas apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Dan kini teman-teman, ketika terpaksa menjalankan karma buruk ini ya, dia tidak dapat menahan tangisan air matanya. Let go. Beberapa di antara kamu di sini sama ada ditinggalkan, sudah lama ditinggalkan, ada yang bertahun-tahun, ataupun orang ini berkhianat dengan pergi meninggalkan rumah tangganya. Jikalau ini energi mantan kamu ya, isteri, suami, menghadirkan orang lain, memilih orang lain tanpa memikirkan hati kamu. Sama ada dia diusir oleh kamu keluar dari rumah, kerana mungkin ya ada yang tidak sudah tentu teman-teman. Kaum wanita mana yang ingin dimadukan? Cuba kamu fikirkan sejenak. Walaupun keagamaan masing-masing mungkin mengizinkan ini, kaum wanita mana yang ingin dimadukan? This is fact you guys. Jikalau diterbalikkan, kaum lelaki mana yang sanggup melihat kamu ada lelaki lain? Jikalau kaum lelaki sendiri tidak dapat menerima ini, apatah lagi kaum wanita. Nah, this is fact. Ini sesuatu yang nyata. Maka ketika kamu mungkin ya mendapat tahu ketika kamu mengandung, dia sudah menghadirkan orang lain, ketika kamu hamil dan dia mengungkapkan ini kepada kamu, kamu akan membuka pintu dan suruh dia pergi. Mengusir dia dari rumah. Ataupun kamu yang diusir. Ini energi ini boleh terbolak-balik. Nah, ini yang berlaku di hubungan kalian ya, sehingga benar-benar mengefek kesihatan kamu, meninggalkan kesan yang cukup dalam kepada kamu. Ada yang depresi, ada yang anxiety, ada yang kehilangan tempat tinggal, ada yang bergantung tanpa tali, ada yang merasakan benar-benar dipersia-siakan. Ini energi yang ketarik hari ini. Banyak penyesalan di sini atas apa yang dia lakukan kepada kamu. Moving, benar teman-temannya, sama ada berpindah rumah, diusir, terpaksa pergi meninggalkan rumah. Dia mungkin memilih untuk meninggalkan kamu untuk bersama dengan pilihannya, orang yang dia hadirkan dalam hidup si dia. Kamu sedih di sini teman-temannya, mungkin kerana kalian pernah satu rumah. Tidak kiralah sama ada kalian mempunyai ikatan yang sah ataupun tidak, mungkin kalian ini pernah tinggal satu rumah. Ada yang terpaksa meninggalkan, keluar pergi dari rumah itu setelah bertahun-tahun bersama. Ada yang sudah tinggal seperti suami isteri di sini tanpa ikatan yang sah. Pelbagai energi yang saya tarik di sini. Air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Ini yang hadir ya. Gemini, Libra, Aquarius kuat ya dalam pembacaan hari ini. Mungkin ini adalah zodiak kamu, ini adalah zodiak si dia. Bertindak dengan cara mementingkan diri mereka. Gemini, Libra, Aquarius yang sangat mementingkan kebebasan, sangat mementingkan petualangan seks, petualangan kehidupan dan sebagainya, sehingga sanggup menghancurkan kamu. Walaupun mungkin ada yang hamil di sini tetap ditinggalkan tanpa mempertimbangkan perasaan kamu. Ada yang baru bernikah di sini. Nah, ini merupakan memori-memori teman-teman, yang ketika dia mengingati kembali apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, dia tangisi. Di sini sebenarnya skopnya cukup luar biasa ya. Ada yang tidak memperjuangkan kamu and move on. Setelah mendapatkan hati kamu, menakluki hati kamu, mendapatkan cinta kamu, pergi begitu saja. Moving, mungkin keluar negara. Pergi yang tanpa pamit. Ada juga energi seperti itu teman-teman ya. Saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, ada beberapa di antara dia ini memilih orang yang lebih tua dari kamu. Saya juga menangkap energi itu. Kerana mungkin orang yang lebih tua itu memberikan harapan, ya, memberikan janji-janji kepada si dia.
I don't know you guys. Pelbagai energi yang saya tarik hari ini ya, yang menyebabkan penyesalan. Di sini move on. Ketika ini terjadi ya, kamu move on dengan hidup kamu walaupun dalam keadaan sakit, dan dia juga move on dengan hidupnya si dia, dengan apa pun yang dia lakukan. Nah, memori-memori ini masih teriang-iang di kepalanya, di benaknya. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman ya, orang ini mulai menyesali. Mungkin kerana ada kondisi kesihatan seperti saya katakan tadi ya, yang sudah tidak baik. Dengan lebih tepat lagi, teman-teman ya, ada beberapa di antara dia ini, lelaki ataupun wanita ya, yang sudah tidak lagi mampu untuk, tanda kutipnya teman-teman ya, untuk bersama. Sudah tidak mampu lagi dari segi kesihatan untuk bersama. Nah, ketika dia sudah tidak mampu lagi, mungkin kerana ada alasan kesihatan yang tidak mengizinkan dia untuk bernafsu, dia mulai memikirkan kamu. Beberapa di antara dia ini tidak semuanya tua, teman-teman ya. Ada yang masih muda, tetapi terpaksa menjalankan karmanya. Intimasi si dia ini gagal. Kamu faham maksud saya, teman-teman ya? Nah, ketika ini terjadi di kondisi kesihatannya, dia mulai mengenang apa yang dia lakukan kepada kamu. Juga ketarik energi yang seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Mengapakah dia menangis, mengalirkan air matanya setiap kali dia mengingatkan diri kamu. Kita cuba lihatkan pula teman-teman, seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini berlandaskan kesedihan ini. Seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini berlandaskan kesedihan ini. Setelah dia mulai menyedari teman-teman, apa yang sudah dia lakukan kepada kamu ya, menyesal akan perilakunya kepada kamu, kita cuba lihatkan perasaannya. Wow, di sini ada The Emperor. Seseorang yang mulai bijak dan berfikir ya. Nah, kamu lihat ada gambar seseorang tua yang mulai bijak dan berfikir, menyedari apa yang telah terjadi di hubungan kalian. Ini seperti pelajaran baik kepada si dia ya. Mungkin Tuhan mengizinkan dia melakukan kesilapan ini ya, pengkhianatan ini, agar ada pelajaran yang perlu dia pelajari. Di sini dia mulai merenung ya, berfikir apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Nah, ini kerana berlandaskan apa teman-teman? Berlandaskan hasrat yang besar yang dia miliki ya. Nafsu besar yang tidak dapat dia kawal. Itu yang saya lihat di sini teman-teman ya. Berlandaskan keinginan, hasrat ya, nafsu besar yang tidak dapat dia kawal, menjadikan dia seperti ini. Dia mulai berfikir apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Wow, teman-teman, wujud kesedaran yang cukup nyata ya. Dia mulai benar-benar serius memikirkan hubungan kalian. Apa yang sudah dia lakukan dan seperti menemukan sebuah kebenaran di dalam hidupnya. Bersebelahan dengan The Hierophant, mengingatkan dia kepada apa yang tidak dia sedari sebelum ini. Bagaimanakah dia menyalahgunakan ya hubungan kalian ini. Bagaimanakah perilaku dia kepada kamu ya sebelum ini. Kerana dia cukup egois melayan nafsu dirinya. Kini dia mulai berfikir ya, saya menangkap energi orang yang mulai menyedari ya, ketika mungkin kesihatannya tidak begitu baik. Dia mulai disedarkan apa yang benar dan apa yang tidak. Di sini dia mulai mempertimbangkan ya, keseriusan terhadap hubungan kalian. Apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Dan sehinggalah detik ini terlihat dengan jelas, ada koneksi batin ya, di antara kalian di sini. Dia mulai disedarkan apa yang dia lakukan kepada kamu, siapa yang dia tinggalkan. Pergi meninggalkan rumah ya, tanpa memberi nafkah kepada kamu, anak-anak, seperti itu. Di sini ada King of Pentacles. Dia sedar teman-teman ya, sepatutnya dia menjadi seorang yang bertanggungjawab. Ya, kerana kamu benar-benar mengandalkan si dia. Tetapi dia tidak melakukan tanggungjawab itu. Nah, kini dia ditinggalkan. Apa jadi teman-teman? Kondisinya cukup serius sekali. Dia mungkin ada uang, teman-teman ya, tetapi dia sepertinya ditinggalkan oleh orang sekelilingnya. Sudah tentu teman-temannya, usia kita ini semakin meningkat. Ya, saya menangkap energinya yang cukup sedih, cukup kesepian. Maka ketika berada di kondisi yang seperti ini, dia mulai memikirkan kamu. Banyak waktu yang diluangkan duduk di atas kerusinya memikirkan kamu.
Ketika 3 gambar ini menunjukkan seorang sosok orang tua lelaki, sama ada sepantaran atau lebih tua dari kamu, duduk di atas kerusinya, sama ada dia wanita ataupun lelaki, merenung, memikirkan. Kondisi yang cukup serius, kesepian. Ketika kesepian seperti ini, teman-teman, banyak yang disedarkan, ya. Dari sisi keagamaan, disedarkan oleh situasi dan kondisi yang membuatkan dia memikirkan kamu kembali. Apa yang sudah dia lakukan? Mengapakah dia tidak bertanggungjawab, ya, terhadap perkahwinannya, terhadap pernikahannya, keluarganya? Jikalau ini saling single, mengapakah dia tidak bersikap bertanggungjawab ketika memberikan kamu sebuah harapan? Dia kesepian di sini, teman-teman. Saya menangkap energi yang sedang marah, sedang frustasi, ya, detik ini, dan dilampiaskan di orang-orang sekelilingnya. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk melepaskan emosi kemarahan ini. Dia marah dengan dirinya sendiri. Banyak kata-kata yang tidak indah, ya, kata-kata yang tidak manis yang diungkapkan dengan orang di sekitarnya. Ini seperti terapi, ya, agar dia dapat mengeluarkan emosi kemarahan ini. Ini berlandaskan frustasi, penyesalan yang dia rasakan. Apa yang telah dilakukan kepada kamu? Hancur, teman-teman, ya. Dia sedar dia banyak menghancurkan kamu, menghancurkan masa depan kamu, menghancurkan segala harapan yang dia berikan kepada kamu, mengecewakan kamu. Harapan yang tidak kesampaian. Ketika dia mulai menyedari, ya, dia terpaksa menjalankan karma seperti ini, dia hancur. Baru dia dapat merasakan apa yang dia berikan kepada kamu sebelum ini. Baru dia dapat rasakan kesakitan ini. Dia hancur, teman-teman. Jikalau kamu mempertikaikan bagaimanakah perasaan si dia, berlandaskan kesedihan ini, dia hancur. Dia marah dengan dirinya sendiri. Saya juga ada menangkap sedikit energi, ya, orang ini, ya. Mungkin, ya, beberapa di antara dia ini menyalahkan orang tuanya. Saya tidak tahu, teman-teman, apa yang terjadi, ya. Mungkin ada pengaruh sosok seorang tua lelaki yang menyebabkan kacau balaunya hubungan kalian ini, ya. Mungkin menyebabkan perpisahan, perpecahan, ya, dalam keluarga kalian. Saya tidak tahu siapa orang tua ini. Ayah kamu, ayah dia, begitu, ya. Dia seperti menyalahkan orang tua itu. Dia sangat marah sekali, ya, dengan orang tua ini. Dengan keputusan ataupun campur tangan orang tua ini yang menyebabkan hubungan kalian ini terpecah, ya, berpecah seperti ini. Hubungan yang tidak jadi. Pernikahan yang tergantung, ada yang melepaskan pergi, ada yang bercerai seperti itu, ya. Dia hancur. Selain daripada menyalahkan dirinya, dia juga menyalahkan orang tua ini. Ada sisi menyalahkan orang tua dan ada sisi menyalahkan pernikahan kalian sendiri. Saya tidak tahu, ya. Saya menangkap energi yang seperti ini. Kerana orangnya cukup egois. Dia akan persalahkan semua orang dahulu, baru akan dia salahkan dirinya. Dia seperti berproses, teman-teman. Ketika berproses, dia akan menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan orang tuanya. Kemudiannya baru dia akan menerima kenyataan ini semua terhasil kerana kesilapannya sendiri. Dia hancur. Dia hancur mengapakah dia melepaskan kamu? Mengapakah ada yang melepaskan kamu ketika kalian ini mungkin masih lagi hamil? Untuk kamu wanita yang menonton, ya, dia hancur. Dia mulai berpikir, teman-temannya, banyak harapan yang sepatutnya boleh diwujudkan, ya, harapan bersama. Tetapi ini dihancurkan olehnya. Nah, kamu lihat, ya, ditinggalkan seorang ibu dan anak di sini. Saya tidak tahu, teman-teman, apakah dia ini mantan suami, isteri kamu, ya? Mantan suami kamu yang pergi, tidak menafkahi kamu, meninggalkan rumah, meninggalkan kamu, meninggalkan anak kamu demi wanita lain, demi lelaki lain yang sudah ada sentuhan fisik dengan si dia. Yang paling menyakitkan kamu di sini adalah dia sanggup begitu tega melakukan ini kepada kamu. Itu sudah cukup buruk. Begitu tega melakukan ini kepada anaknya sendiri. Jikalau tidak sayang kamu, tidak mengapa. Tetapi tidak menyayangi darah dagingnya sendiri, itu yang membuatkan kamu menjadi hantu. Maafkan saya, maksud saya begini, teman-teman, ya, sehingga kamu tidak dapat mengontrol lagi, ya, kemarahan di hati kamu. Tapi di sini seiring berjalannya waktu, ya, kamu mulai bertumbuh. Kamu mulai mengikhlaskan, memaafkan setelah sekian lama. Dia tega melakukan ini dan tega melakukan ini kepada anaknya sendiri.
tidak menafkahi. Beberapa di antara kamu di sini yang menontonnya, mungkin seorang single mother, single father yang sudah benar-benar hancur diperlakukan oleh orang ini. Kamu tahu apa yang terjadi dengan dia sekarang? Dia mengingati semua ini. Begitu tega melakukan ini kepada kamu, begitu tega melakukan ini kepada anaknya sendiri, anak kalian. Kini memori yang seperti ini bukan saja mewujudkan sebuah penyesalan di hatinya, tetapi memakan hatinya secara sedikit demi sedikit sehingga seluruh bangunan ini runtuh. Bangunan ini seperti represent dirinya, mewakili dirinya yang sedikit demi sedikit runtuh, teman-teman. Maka dia marah. Dia cukup marah. Dia tidak tahu bagaimana untuk melepaskan emosi kemarahan ini, maka dilampiaskan di orang sekitarnya, orang sekelilingnya. Emosinya ada emosi frustasi, penyesalan, kemarahan akan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Nah, ini untuk kalian yang berkeluarga mungkin energi mantan, tetapi untuk kalian yang single, dia menghampakan segala harapan kamu, pergi meninggalkan. Segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan untuk si dia itu dikenang kembali. Kerana kini teman-temannya terlihat dengan jelas dia mungkin ada masalah kesihatan, dia mungkin ada masalah intimasi. Ketika terpaksa melalui proses yang seperti ini, wujud kematangannya, keseriusan daripada sudut pandangnya yang mulai memikirkan kamu. Mengapakah dia menghampakan kamu, meninggalkan kamu demi orang lain? Di sini ada Six of Cups, benar teman-temannya, memory. Nostalgia, memory di antara kalian ini menyakitkan hatinya. Apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia menyakiti kamu, segala sesuatu ini dipertimbangkan. Dia mulai mengenang segala memori di antara kalian, bagaimana dia memperlakukan kamu. Nah, ini yang membuatkan setiap kali dia mengingat kamu, air matanya pasti akan mengalir. Ini berlandaskan rasa bersalah, berlandaskan penyesalan, berlandaskan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Apa pun yang sudah dia lakukan, ini tetap bentuk sebuah pengkhianatan. Begitu tega melakukan ini kepada kamu, begitu tega melakukan ini kepada keluarga kamu, begitu tega melakukan ini kepada anaknya sendiri. Orang yang tidak bertanggung jawab, kini tinggal bersendirian, ditemani dengan kesepian. Berlaku secara nyata. Ini sesuatu yang merupakan kenyataan. Berlaku secara nyata di sini, teman-temannya. Saya menangkap energi orang yang saya tidak tahu, teman-temannya. Ada keinginannya ketika mengingatkan kamu, dia melepaskan sesuatu yang cukup berharga. Dia menyesali kerana dia benar-benar melepaskan sesuatu yang cukup berharga di dalam hidupnya. Dia kembali ingin mengupayakan, mencari cara, merencana, mengatur rencana untuk mungkin kembali berkomunikasi, mengupayakan sesuatu. Tetapi teman-teman di sini kamu berdiri dengan orang yang daripada awal lagi cukup pelin-pelan. Sekejap A, sekejap B, Orangnya tidak terfokus, pelin-pelan orangnya, Tidak tentu arah, tidak meyakinkan kamu. Orang yang masih mencari cara, orang yang masih mencari hanya seperti mencari jalannya sendiri. Di sini juga terlihat, teman-temannya, ada perbezaan di antara kalian, Saya tidak tahu sama ada perbezaan agama, status, budaya, persefahamannya. Orangnya ingin berjaya, teman-teman. Orangnya mencari peluang, merencanakan untuk berjaya dan ada kalanya bertindak mementingkan dirinya kerana mengejar akan kejayaan ini. Orang ini bukan berlari menuju ke arah kamu, tetapi dia berlari menuju away from you. Pergi dari kamu di sini, Beberapa di antara dia pergi dengan begitu pantas. Zodiak terkuat yang terbaca di sini, teman-teman, adalah Gemini, Cancer, Taurus, Aries. Taurus hadir 2 kali, Aries juga hadir 2 kali. Itu yang paling kuat di sini, teman-teman, Taurus hadir 2 kali, Aries hadir 2 kali. Kita ada Gemini, Gemini, Cancer, itu yang paling kuat yang terlihat di sini. Dan kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio.
Hampir semua zodiak sign ada di sini. Yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Kini detik ini teman-teman berlandaskan kesedihan ini. Dia mulai merasakan apa yang dia berikan kepada kamu. Dia hancur, kesepian. Beberapa di antara dia ini mungkin ditinggalkan. Kerana sudah ada masalah kesihatan, sudah ada masalah intimasi. Nah, siapa yang mahukan mereka? Kini dia mulai mengenang kamu. Mulai mengenang pernikahan kalian yang dia tinggalkan. Jikalau kalian ini masih saling single, dia mengenangkan ya, sisi komitmen. Apa yang pernah dia janjikan dengan kamu. Dia hancur detik ini teman-teman ya. Dia hancur akan apa yang dia lakukan kepada kamu, kepada anak kalian ya. Dan memori-memori ini masih bermain di benaknya. Sehinggalah detik ini. Nah, ketika tiap kali ya, memori ini masuk ke benaknya teman-teman ya, dia akan terus memikirkan kamu. Dan air matanya pasti akan mengalir. Coba kita lihatkan di sini, berlandaskan penyesalan ini ya. Berlandaskan air mata ini. Apakah langkah yang ingin dia ambil? Berlandaskan kesedihan ini. Ada kad yang terjatuh di sini ya. Sekali lagi lilis teman-teman ya. Kita akan lihatkan di sini ya. Orang ini sebenarnya orang yang cukup berpengalaman ya. Seorang yang cukup berpengalaman dalam hubungan. Jikalau ini penglibatan orang ketiga, ini bukanlah yang pertama dan ini bukanlah yang terakhir. Wow, detik ini teman-teman ya, tidak ada sesuatu yang pasti. Dia banyak menyembunyikan teman-teman. Jikalau orang ini datang mencari kamu teman-teman ya, masih ada banyak yang dia tutupi daripada kamu. Mungkin kerana takut ya. Takut berkaitan dengan isu yang berputar-putar di antara kalian. Kamu tahu teman-teman, walaupun ke depannya nanti hubungan ini sepertinya akan seperti itu. Berlandaskan penyesalan ini, berlandaskan air mata ini, orang ini masih tidak dapat memberikan kamu sebuah komitmen. Dia masih tidak dapat memberikan komitmen. Walaupun dia hadir setelah bertahun-tahun ya, dia mungkin masih lagi ya menarik diri, memilih yang lainnya. Ini seperti sesuatu yang sudah dia putuskan. Kedepannya juga teman-teman ya, masih ada sesuatu yang berputar-putar di hubungan kalian. Orang ini sukar memberikan komitmen kepada kamu. Walaupun mungkin sudah berpisah dengan dia bertahun-tahun, dia mungkin kembali. Perkara sama yang akan terjadi. Nah, dia sedar dia tidak dapat memberikan kamu komitmen yang kamu inginkan. Nah, ada penyesalan di hatinya ya, kerana dia memperlakukan kamu seperti ini. Orang ini bukan tidak mengingati rumah, teman-teman. Dia mengingati rumah. Tetapi dia lebih seperti ingin mencapai ya, kestabilan daripada untuk dirinya sendiri. Ya, dia sangat mementingkan apa yang dia pilih. Ada sisi insecurity daripada si dia ya. Lebih baik dia pergi meninggalkan kamu sebelum kamu pergi meninggalkan dirinya. Seperti itu teman-teman ya. Saya menangkap ke depannya nanti. Ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak menyarankan kamu untuk menanti orang ini ya. Walaupun di sini kamu cukup sabar ya. Mungkin ada yang masih bertahan menanti si dia. Ada ketulusan dan kesetiaan. Kerana mungkin kamu mementingkan keluarga. Tetapi orang ini ke depannya nanti masih akan seperti ini. Dia sukar untuk berkomitmen teman-teman. Sukar untuk memberikan kata putus kepada kamu ya. Berputar-putar begitu sahaja. Sesuatu yang tidak pasti. Banyak yang dia tutupin daripada kamu. Kata-kata daripada si dia ini juga sebenarnya teman-teman ya. Tidak perlu kamu dengarkan 100%. Banyak kad yang terbuka ya. Tidak perlu kamu dengarkan 100% daripada orang ini ya. Kerana saya merasakan ya, sama ada dia sudah berkomitmen dan dia tidak akan berkomitmen dengan kamu. Maka jangan dinanti orang ini. Berbalik kepada tema readingan hari ini teman-teman. Apakah kata-kata yang ingin dia kirimkan? Berlandaskan kesedihan, penyesalan di hatinya ke kamu melalui pembacaan hari ini. Tetapi ke depannya nanti saya sarankan let go. Moving on. Ya, kerana orang ini sukar untuk memberikan kamu sebuah komitmen. Walaupun ada penyesalan, mungkin kerana berlandaskan penyesalan ini ya, dia tidak mahu berterusan memperlakukan kamu seperti ini. Maka dia tidak akan berkomitmen. Itu yang terjadi ya. Love is never wrong. Dia tidak menyalahkan perasaan cinta. Dia hanya menyalahkan situasi dan keadaan.
How can I ever pay you back? Terlalu banyak kelukaan, ya, kehampaan yang sudah dia berikan kepada kamu. Segala kebaikan kamu itu, teman-teman, dia seperti begitu pasti, ya. Dia tidak tahu bagaimana untuk membalas budi baik kamu. You are worth fighting for. Dia baru menyadari sebenarnya kamu ini sangat pantas dicintai, sangat pantas untuk dimiliki. Tetapi apa yang terjadi? Dia sudah persia-siakan kamu. Ini merupakan penyesalan si dia, ya, sehingga menitis air matanya. Kerana orang ini sudah terlalu jauh, teman-teman. Terlalu jauh melakukan ini kepada kamu, maka dia tidak boleh berpatah balik. It's irrevocable. Sudah tidak boleh ditarik kembali. Maka dia terpaksa hidup dengan penyesalan ini. Nah, setiap mengingati kamu, air matanya akan mengalir. Kerana dia sudah terlalu jauh dari kamu. You are my inspiration. Setiap mengenang kamu, teman-teman, ya, dia merasakan kamu adalah inspirasinya. I miss your smell. Ketika merindukan kamu, dia masih dapat mengingati, ya, bau badan kamu, bau minyak wangi yang kamu gunakan. Dia masih mengingati bau-bau, ya, di antara kalian. Jelas terlihat ada hubungan fisik di sini, ya. I care so much for you. Setelah menyesal, dia baru menyadari bahawa dia benar-benar, ya, sangat peduli akan dirimu. Tetapi kerana dia sudah terlalu terpesong, teman-teman, ya, terlalu how to say this in the right way, ya, terlalu menyimpang ke arah yang tidak sepatutnya. Dia tidak dapat putar balik. Dia tidak dapat balik ke jalan yang sepatutnya. Maka penyesalan ini, teman-teman, terlalu banyak di hatinya. Ketika mengingati kamu, pasti air matanya akan mengalir. I never felt this way before. Sudah pasti, teman-teman, ya, dia tidak pernah merasakan ini kerana baru hari ini dia mempelajari ini. Mempelajari segala kesilapannya, menjalankan segala karma, berlandaskan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai. Dia tidak pernah mendapatkan pelajaran yang seperti ini, tidak pernah merasakan seperti ini. Sakitnya, teman-teman, ya, sakit sehingga air matanya mengalir ketika mengenangkan kamu. Nah, ini merupakan pelajaran untuk dirinya, teman-teman, ya. Baiklah, saya akan buka beberapa initial dan kita lihatkannya sama ada initial kamu, ada initial si dia. Jikalau tidak ada initial, teman-teman, dengarkan saja readingan ini, ya. Di sini, teman-teman, ada huruf I India, M Mike, U Uniform, R Romeo, ada huruf W, T Tango, D Delta, A Alpha, N Norway, Q Quebec, V Victor, E Echo, dan terakhir sekali ada huruf J di sini. VIMURWTDANQEJ. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu, ya, untuk readingan hari ini. Seseorang yang akan tangisi setiap mengingat kamu. Nah, ini adalah penyesalan si dia. Teman-teman, sentiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. Saranan saya, jangan dinantikan orang ini. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya, and I'll see you guys on my next reading. Bye, take good care.